Pasti kita sudah tidak asingkan dengan siapa beliau. Beliau merupakan Donald John Trump atau yang sering kita panggil dengan sebutan Donald Trump. Beliau ini mantan Presiden Amerika Serikat yang memiliki masa jabatan pada tahun 2017 hingga 2021. Beliau juga merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian internasional. Kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa kepresidenan tidak hanya berpengaruh pada Amerika Serikat saja, tetapi dinamika pasar dan global dan kebijakan ekonomi negara lain. Donald Trump jadi target penembakan. Baru-baru ini terdapat upaya pencobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump sendiri akan menyalonkan diri untuk kedua kalinya dan ini sekaligus mempengaruhi dinamika kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 ini. Insiden ini terjadi di klub golf milik Donald Trump yang berada di Florida, Amerika Serikat. Mari kita lihat tayangan berita penembakan Donald Trump berikut ini. Look what happened. Setelah insiden tersebut, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mengalami luka akibat penembakan di bagian telinga. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran publik sehingga pemerintah melakukan penyelidikan pelaku. Setelah diidentifikasi, pelaku bernama Thomas Matthew Crooks, seorang pria berusia 20 tahun yang berasal dari Battle Park, Pennsylvania. Crooks berhasil ditembak mati oleh agen Amerika Serikat setelah menewaskan pemadam kebakaran yang hadir di acara tersebut. FBI mengatakan bahwa Thomas Crooks bertindak sendirian dan saat itu motif dari tindakannya masih dalam penyidikan. Setelah kejadian ini muncul berbagai konspirasi yang menyebar di Amerika Serikat melalui media sosial. Salah satu teori yang populer adalah bahwa beberapa perusahaan investasi besar seperti Austin Private Wealth diduga memiliki informasi rahasia tentang penembakan Trump tersebut dan memanfaatkan ini untuk short saham perusahaan Trump seperti DJT Trump Organization. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan dengan memprediksi penurunan nilai pasar setelah serangan yang dialami oleh Donald Trump. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Gini, orang ngerasa kayak ada yang diuntungkan dari kejadian ini. Indeks saham US itu pada naik semua, udah sampai all time high. Sahamnya dia sendiri, Trump Media itu naik sampai 30%. Nah, karena Donald Trump ini punya image pro bisnis sama pro investor. Jadi kalau nanti dia dilantik, dia ada plan buat nurunin pajak dan ngubah tarif-tarif yang justru ngegampangin bisnis di Amerika. Cuma kalian boleh berpendapat lah. Intinya sebagai pengamat, ya udah ambil momentumnya aja. Kalau kelihatannya Donald Trump bakal menang, beberapa aset menurut gue bakal rally. Salah satunya saham US. Kenaikan saham di US setelah kejadian insiden seperti penembakan Donald Trump dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama ketidakpastian politik dan dampaknya terhadap pasar. Dalam situasi ini, investor seringkali bereaksi secara emosional yang dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan.
Jika pasar merasa bahwa insiden tersebut dapat mengarah pada ketidakstabilan politik atau perubahan dalam kebijakan ekonomi, saham dapat mengalami penurunan awal. Seperti yang saya katakan, bahwa adanya pemanfaatan momen untuk short saham terhadap nilai pasar. Namun, jika investor melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk membeli pada harga yang lebih rendah atau ada anggapan bahwa kestabilan akan segera pulih, saham bisa jadi akan naik. Setelah itu, sektor-sektor tertentu seperti pertahanan atau keamanan mungkin merasakan kenaikan, sementara sektor lain bisa mengalami penurunan. Dalam konteks jangka panjang, reaksi pasar sering dipandu oleh analis fundamental yang lebih mendalam setelah dampak awal dari sebuah berita besar mereda. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan lebih lanjut dan menganalisis dari para ekonom dan analis pasar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tren yang sedang terjadi. Nah, dalam keadaan situasi ketidakpastian politik seperti pencobaan pembunuhan terhadap Donald Trump saat kampanye pemilu 2024, dampaknya terhadap pasar keuangan bisa sangat signifikan. Ketika masyarakat menghadapi berita yang mengejutkan dan mengkhawatirkan, reaksi pertama banyak investor adalah melindungi aset mereka. Emas sebagai aset safe haven menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mengurangi resiko dalam portofolio investasi mereka. Dalam kasus percobaan pembunuhan Donald Trump, reaksi pasar mungkin terlihat seketika. Berita buruk macam ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian di kalangan pemilih, tetapi juga mempengaruhi investor yang mungkin khawatir tentang stabilitas pemerintah yang akan datang. Dengan banyaknya pertanyaan tentang keamanan, kebijakan, dan potensi perubahan arah politik, investor cenderung beralih ke aset yang dianggap aman seperti emas. Permintaan emas biasanya meningkat dalam situasi seperti ini. Ketika investor beramai-ramai membeli emas, harga emas mengalami lonjakan. Ini menciptakan efek berkelanjutan, di mana kenaikan harga emas lebih lanjut menarik perhatian investor lain yang mungkin belum berinvestasi, memperkuat siklus tersebut. Kenaikan harga emas juga berdampak pada investor retail untuk melihat tren ini dan merasa terdorong untuk mengikuti arus, sehingga meningkatkan permintaan yang lebih lanjut. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah perilaku pasar global. Dalam era keterhubungan saat ini, berita yang berdampak di situasi negara bisa cepat menyebar dan mempengaruhi pasar di negara lain. Investor internasional juga akan menilai situasi ini dan mungkin akan merespon dengan cara yang sama, mendorong permintaan emas secara global dan bisa menciptakan lonjakan harga yang signifikan, bahkan belum pemulihan stabilitas politik tercapai. Selain itu, dalam konteks pemilu yang syarat ketegangan, ada juga faktor psikologis yang berperan. Ketidakpastian dapat menyebabkan perilaku herd mentality, di mana investor mengikuti apa yang dilakukan orang lain, sehingga menciptakan gejolak pasar. Jika ada persepsi bahwa situasi politik semakin memburuk, bisa jadi investor akan berbondong-bondong menjual aset beresiko dan beralih ke aset emas, yang pada gilirannya dapat memicu lonjakan harga yang lebih dramatis. Selain itu, tren histori menunjukkan bahwa selama pemilihan Presiden Amerika Serikat, emas seringkali naik karena ketidakpastian yang ditimbulkan. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berita berikut ini. Saudara, bertepatan dengan pesta demokrasi di Amerika Serikat, harga emas ikut naik. Kemarin harga logam mulia per 1 gram naik Rp10.000 menjadi Rp1.004.000. Harga emas hari ini
yaitu harga emas logam mulia di Pegadaian untuk ukuran 2 gram juga naik Rp5.000. Naiknya harga emas menunjukkan persepsi investor yang memandang ketidakpastian pada pemilu Amerika Serikat. Emas menjadi aset safe haven karena nilainya yang dianggap stabil, terutama saat ekonomi atau situasi politik sulit ditebak. Harga emas dunia sebenarnya sudah naik sejak beberapa hari sebelum pemilu Amerika Serikat digelar. Donald Trump dan rivalnya Joe Biden dianggap sama-sama kuat dan memiliki program ekonomi yang sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, pada tahun ini emas diperkirakan akan naik hingga harga $4.700 per troy ounce. Ini juga dapat dilihat pada pekan pemilu sebelumnya yang terjadi pada tahun 2020, di mana investor beralih ke emas sebagai langkah mitigasi resiko. Ketidakpastian pemilu yang akan berlangsung di US bisa mendorong kenaikan harga emas hingga lebih lanjut lagi. Sekian pemaparan berita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ika Sri Susanti pamit undur diri. Sebelum video ini berakhir, mari kita melihat bersama-sama motivasi dari Donald Trump yang akan saya tayangkan setelah ini. Terima kasih. You can't quit. And I've seen people quitting. And if they would have held out longer, they would have been successful. I've seen it so much. I've seen some of the most brilliant people in the world that never made it because they were quitters.